film di Tribun Lampung. Kalau kemarin kita sudah membahas salah satu film dari luar negeri, film yang terkenal animasinya yaitu film Minion. Kali ini Mutiara akan membahas salah satu film terbaik yang ada di Indonesia yang sudah tayang di bioskop dan mungkin udah nggak tayang lagi nih kayaknya di bioskop tanah air. Tebak, film ini bercerita tentang keluarga Batak. Film apakah itu kira-kira? Ya, betul sekali. Jadi film ini adalah film Ngeri-Ngeri Sedap. Nah mungkin Tribuners di rumah banyak yang udah nonton dan udah tahu nih cerita film Ngeri-Ngeri Sedap ini tentang apa. Tapi Mutiara akan mengulik kembali, kita akan flashback kembali, sebenarnya Ngeri-Ngeri Sedap ini ceritanya tentang apa sih gitu kan. Nah oke, langsung aja jadi kita ngebahas tentang film Ngeri-Ngeri Sedap. Film Ngeri-Ngeri Sedap ini adalah film yang membahas tentang keluarga Batak, di mana ada yang disebut dengan Pak Domu, Mak Domu, Domu, dan ketiga saudaranya. Mereka ini tinggal di pinggiran Danau Toba yang lokasinya berada di Sumatera Utara. Nah, jadi ceritanya Pak Domu ini 3 anak lelakinya itu merantau pergi ke Jawa. Dan akhirnya Pak Domu itu hanya tinggal bersama istrinya, Mak Domu, dan juga anak perempuannya. Lalu suatu ketika Mak Domu itu tuh rindu banget sama anak-anaknya yang merantau jauh. Jadi anak-anaknya ini sudah 3 tahun gak pulang kampung nih ke rumahnya. Jadi Mak Domu ini benar-benar merindukan anaknya dan meminta ketiga anak laki-lakinya untuk pulang kampung untuk bertemu dengan Mak Domu, mengobati kerinduannya, dan juga Pak Domu ingin sekali berbicara secara langsung dengan ketiga putranya terkait dengan keinginan dari Pak Domu. Namun karena anak-anaknya itu menolak dengan berbagai alasan, karena mereka beralasan kalau mereka sibuk kerja dan sebagainya, akhirnya mereka pun menolak keinginan dari Mak Domu untuk pulang kampung. Lalu akhirnya dikarenakan sudah ditolak berkali-kali, Mak Domu ini bingung harus kayak gimana gitu kan. Nah terus akhirnya Pak Domu ini berinisiatif lah. Dia memiliki sebuah solusi bagaimana sih biar ketiga putranya yang merantau jauh ke Jawa itu bisa kembali ke kampung halaman. Jadi Pak Domu ini memiliki ide untuk memberitahu anak-anaknya yang merantau ke Jawa kalau Pak Domu dan Mak Domu itu bertengkar lalu memutuskan untuk bercerai. Akhirnya ketiga putranya itu ditelepon, dikabarin kalau misalkan Pak Domu dan Mak Domu itu akan bercerai. Akhirnya dengan inisiatif dari Pak Domu, ketiga putranya pun akhirnya pulang kampung nih. Terobatilah rindu dari Mak Domu dan Pak Domu. Nah, tidak sampai di situ nih Tribuners. Jadi sesudah itu Pak Domu dan Mak Domu itu terus melancarkan sandiwara mereka untuk bercerai. Jadi mereka tidak menerima saran dari ketiga putranya. Jadi mereka tidak menerima nih sarannya untuk berbaikan dan sebagainya, karena mereka memang Mak Domu dan Pak Domu ini memutuskan untuk bersandiwara sampai ada acara adat yang akan dilakukan di rumah orang tua dari Pak Domu. Akhirnya ketiga putranya pun tetap berada di kampung halaman hingga acara adat di rumah orang tua Pak Domu dilaksanakan. Namun setelah itu mereka pun ingin memutuskan untuk kembali lagi ke Jawa dikarenakan mereka memiliki kesibukan yang lain. Lalu disinilah Mak Domu bercerita kepada ketiga putranya. Ia berterus terang kalau Mak Domu dan Pak Domu bercerai hanyalah sebuah sandiwara. Akhirnya ketiga anaknya pun merasa kecewa. Kenapa ke orang tua saya itu sampai bilang berbohong untuk membuat mereka kembali ke kampung halaman. Akhirnya ketiga putranya pun kembali ke
Jawa, di tempat perantauan, di tempat pekerjaan mereka masing-masing. Setelah itu, Mak Domu dan Pak Domu akhirnya benar-benar berselisih, di mana mereka itu berselisih karena bersandiwara tadi. Dan Pak Domu ini kan ada suatu keinginan, di mana Pak Domu ingin ketiga putranya itu menuruti keinginannya, sedangkan ketiga anaknya tidak ingin menurutinya karena ketiga anaknya memutuskan untuk memilih hidupnya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Terjadilah konflik di antara keluarga tersebut, dan akhirnya Mak Domu dan anak perempuannya memutuskan untuk pergi dari rumah, sehingga Pak Domu tinggallah sendiri. Namun lambat laun akhirnya Pak Domu pun sadar kalau keinginan dia itu tidak bisa dipaksakan kepada ketiga anaknya. Akhirnya ia pun merelakan keinginannya dan membuat anak-anaknya itu hidup sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Pak Domu pun akhirnya membujuk sang istri, yakni Mak Domu dan anak perempuannya, untuk kembali tinggal bersama. Nah, kurang lebih ceritanya seperti itu. Memang konflik keluarga itu cukup menarik ya untuk dibahas sebagai sebuah film. Dan film ini memang memberikan kesan tersendiri bagi penontonnya, di mana Mutiara sudah banyak baca nih review-review tentang film Ngeri-Ngeri Sedap. Bahkan ada yang bilang katanya ini nih paket komplit loh, di mana dengan menonton ini kita akan bisa menangis, tertawa, dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Namun Mutiara gak akan ngebahas lebih jauh tentang filmnya, tapi Mutiara akan mengulik fakta atau sisi lain di balik film Ngeri-Ngeri Sedap. Ya, film Ngeri-Ngeri Sedap ini kan memang menggunakan latar tempat di Danau Toba, Sumatera Utara. Nah, seperti yang kita ketahui kalau Danau Toba ini adalah salah satu destinasi wisata yang paling favorit nih yang ada di Sumatera Utara. Namun mungkin Tribuners di rumah ini banyak yang belum tahu nih fakta-fakta apa aja sih yang ada di balik kata Danau Toba. Jadi di sini Mutiara akan mengulik fakta-fakta tentang Danau Toba yang wajib kita ketahui. Fakta yang pertama, ya seperti yang kita ketahui, Danau Toba ini adalah salah satu danau terbesar yang ada di Indonesia ya khususnya. Dan Danau Toba ini ternyata dulunya Danau Toba adalah sebuah gunung. Hal ini diungkapkan oleh geolog Belanda yang bernama Van Bemmelen pada tahun 1939. Untuk pertama kalinya dikatakan bahwa Toba dahulunya adalah sebuah gunung api. Dahulunya Danau Toba merupakan sebuah gunung yang kemudian meletus hebat. Kini gunung api raksasa atau super vulkano bersemayam di bawah Danau Toba atau yang disebut dengan kaldera Toba. Setelah meletus hebat, kaldera Toba itu tertutup oleh batu-batuan, lalu kemudian kaldera itu diisi oleh air hingga membentuk danau yang saat ini kita kenal sebagai Danau Toba. Nah, mengutip dari salah satu sumber, jadi Danau Toba itu terbentuk akibat dahsyatnya letusan Gunung Toba yang meletus sekitar 74.000 tahun yang lalu. Wah, udah lama banget gitu kan. Itu kayaknya kita udah berapa ribu tahun yang lalu. Wah, luar biasa, itu sampai nenek moyang kita ternyata itu udah lama banget. Nah, C.A. Chester, salah seorang geolog dari Eastern Illinois University, menyebutkan kalau Toba itu melontarkan 2.800 km kubik magma. Dan letusan ini berskala 8 dalam Volcano Explosivity Index atau V terkuat dalam 2 juta tahun terakhir. Wah, ledakannya aja terkuat dalam 2 juta terakhir ya. Kayaknya dari bumi ini berdiri itu merupakan salah satu ledakan terkuat gitu. Jadi gak bisa dibayangkan nih oleh imajinasi kita sebagai seorang manusia ya. Dan luncuran awan panas dari letusan Danau Toba ini bahkan mencapai
area seluas 20.000 km persegi. Wah, memang letusan yang bisa dikatakan dahsyat. Wajar kalau letusan Danau Toba ini dikatakan sebagai letusan terkuat sepanjang 2 juta tahun. Ya Allah, luar biasa sekali ya. Dan kita akan membahas tentang fakta selanjutnya. Yang kedua, siapa sih yang gak kenal dan yang gak tahu tentang cerita rakyat mengenal asal muasal dari Danau Toba? Bahkan di televisi pun mungkin kita ini udah banyak melihat ya film-film atau sinetron yang menceritakan tentang asal muasal Danau Toba berdasarkan cerita rakyat. Jadi dikisahkan kalau Danau Toba ini berasal dari cerita seorang pria bernama Toba yang sedang mencari ikan di sungai. Dan suatu hari, kail si pemuda ini tersangkut pada seekor ikan mas yang tiba-tiba berubah menjadi seorang perempuan yang cantik. Wah, siapa yang gak jatuh hati gitu kan? Niat hati ingin menjaring ikan, malah dapet perempuan yang cantik gitu kan. Akhirnya si Toba ini memperistri perempuan itu dengan syarat si Toba tidak boleh membeberkan asal-usul sang istri kepada siapapun. Hingga suatu hari, saat si pemuda ini sudah memiliki anak, ia kesal kepada anaknya. Saking keselnya nih Tribuners, ia secara tidak sengaja berujar, "Dasar kamu anak ikan." Nah, akhirnya pantangan yang tidak boleh diucapkan ini terucaplah karena kemarahan dan kekesalan si Toba kepada anaknya. Lalu seketika itu juga bumi berguncang, gempa melanda dan air pun membuncah dari tanah, hujan turun dengan lebat. Kemudian Toba tersadar dan menyesal, namun segalanya sudah terlambat dan sang istri yang kecewa kembali menjadi ikan. Dan ia pun melompat ke genangan air yang telah menjelma menjadi danau besar yang belakangan ini danau itu dinamakan Tao Toba. Adapun sang anak atas petunjuk ibunya itu selamat dengan mendaki bukit tinggi di tengah danau yang belakangan ini sering kita kenal dengan sebutan Pulau Samosir. Wah, memang cerita rakyat ini benar-benar menggugah sekali gitu kan untuk didengar, untuk kita baca gitu, karena ada gitu ya cerita asal muasal Danau Toba yang memang ini berkembang di masyarakat Indonesia khususnya. Lalu fakta yang ketiga, jadi Danau Toba ini bisa dikatakan seperti pulau di atas pulau dan danau di atas danau. Kenapa sih ada ungkapan pulau di atas pulau dan danau di atas danau? Jadi pulau di atas pulau ini dimaksudkan untuk Pulau Samosir, di mana Pulau Samosir kan terletak di Danau Toba nih, dan Danau Toba itu terletak di Pulau Sumatera, makanya sering disebut pulau di atas pulau. Sedangkan keunikan Danau Toba ini, danau di atas danau, ini maksudnya adalah Danau Sidihoni dan Danau Aek Natona yang berada di atas Danau Toba. Jadi udah ada Danau Toba dan di atas ini ada danau lagi, makanya sering kita dengar istilah danau di atas danau. Seperti itu. Lalu fakta yang keempat nih Tribuners, Pulau Samosir adalah danau yang terangkat. Jadi nih Tribuners, menurut para ahli, Pulau Samosir adalah sebagian besar danau yang terangkat. Hal ini ditemukan berdasarkan ditemukannya fosil ganggang yang ada di tanah Pulau Samosir. Saat letusan hebat terjadi, danau pun mulai terbentuk dan pelan-pelan ganggang hijau mulai tumbuh di dasar danau. Nah, Pulau Samosir ini memiliki luas yang bisa kita katakan luasnya cukup luas ya, karena areanya itu sebesar 647 km persegi, hampir sama dengan luas wilayah Singapura. Jadi pengalaman nih waktu Mutiara pergi ke Samosir, memang Pulau Samosir itu besar dan Mutiara gak menyangka kalau Pulau Samosir ini ternyata hampir seluas dengan negara Singapura. Memang luar biasa sekali ya. Dan fakta selanjutnya yaitu
fakta kelima. Jadi ada yang mengatakan kalau Danau Toba ini mengubah dunia. Jadi ternyata letusan Gunung Toba saat dahulu itu memiliki pengaruh besar secara global atau mendunia. Dimana karena letusannya yang begitu besar, hal ini katanya sih yang membuat spesies manusia modern itu tuh hampir punah, yaitu atau Homo sapiens. Jadi bisa dikatakan kalau letusan ini memang memiliki dampak yang luar biasa untuk sejarah peradaban umat manusia. Di mana saat Toba meletus, spesies Homo sapiens yang menjadi nenek moyang manusia modern ini hampir punah. Migrasi terhenti dan akhirnya mereka terisolasi di suatu tempat di Afrika, seperti yang terekam dalam kemiripan genetika manusia modern di seluruh penjuru dunia. Atau periode ini itu sering disebut dengan periode population bottlenecks yang mengundang tanda tanya para ahli selama puluhan tahun. Belakangan ini sering dihubungkan dengan letusan Gunung Toba. Ya, jadi fakta yang keenam, katanya Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar. Jadi dikatakan kenapa sih Danau Toba ini danau vulkanik terbesar? Karena dulunya Danau Toba ini adalah gunung api yang letusannya sangat besar dan akhirnya terbentuklah danau yang memang sangat luas sekali, hampir seperti lautan nih Tribuners. Dan menurut salah satu sumber katanya volume air di Danau Toba itu bisa loh membanjiri Inggris dengan ketinggian 1 meter. Wah, jadi bisa itu merupakan suatu gambaran kalau Danau Toba ini memang luar biasa ya Tribuners. Apalagi katanya kedalaman Danau Toba ini mencapai 500 meter. Luar biasa sekali nih Tribuners. Dan fakta yang terakhir atau fakta ketujuh tentang Danau Toba adalah memiliki ikan khusus yang disebut dengan ikan batak. Nah, jadi katanya Danau Toba ini memiliki spesies ikan yang memang khas dan hanya ada di Danau Toba, yaitu namanya ikan batak loh Tribuners. Katanya ikan batak ini tidak ditemukan dimanapun atau di tempat lain karena memiliki nilai sejarah dan juga keterkaitan budaya dengan suku Batak. Wah, setelah kita lihat dan kita ulik, ternyata Danau Toba ini memiliki fakta-fakta yang luar biasa yang memang kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga ya, karena Danau Toba ini kan terletak di Indonesia dan di Pulau Sumatera khususnya ya. Jadi Tribuners di rumah, kita dengan Mutiara tadi ulik fakta-fakta tentang Danau Toba tentunya akan menambah nih ilmu pengetahuan Tribuners dan juga pemahaman Tribuners tentang fakta-fakta Danau Toba. Jadi setelah kita ngebahas tentang film dari Ngeri-Ngeri Sedap, akhirnya kita nyerempet-nyerempet ngebahas tentang fakta di balik Danau Toba. Dan faktanya tadi ada 7 fakta yang telah Mutiara sebutkan, yang tentunya membuat kita jadi kayak wah, ternyata sungguh luar biasa. Sekali tidak hanya menyajikan pemandangan danau yang sangat luar biasa tenang, danau yang luas, dan pegunungan yang hijau-hijau di Danau Toba, kita juga tahu fakta atau sejarah di balik Danau Toba berdasarkan secara ilmu pengetahuan dan juga cerita rakyat. Nah, baiklah Tribuners, mungkin itu aja nih fakta film bersama dengan Mutiara pada episode kali ini. Sampai ketemu di fakta film berikutnya. Sampai jumpa.